Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hajar selaku dosen mata kuliah BK Populasi Khusus dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Fahni Nurul Janah dengan nomor induk mahasiswa 20010151047 dari Prodi BK FKIP UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan modifikasi rencana pelaksanaan layanan dalam layanan informasi untuk ABK Tunarungu di SMP. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan beberapa poin seputar apa itu ABK, apa itu tunarungu, lalu media apa saja yang saya gunakan dan lain sebagainya. Baiklah, jadi di sini yang pertama ada pengertian ABK. Apa sih ABK itu? Jadi ABK adalah anak berkebutuhan khusus. Adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Baik, lalu yang kedua di sini ada pengertian tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, tunarungu ini adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, yang dimana batas pendengaran yang dimilikinya ini cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Baik teman-teman, jadi jika anak tunarungu ini kan tidak bisa mendengar, lalu akibatnya dia tidak bisa berbicara dengan jelas seperti orang pada umumnya. Nah, jadi mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan aktivitasnya, karena mereka tidak bisa mendengar sekitar atau mendengar apapun itu, seperti itu. Baik, karena di sini saya akan membahas modifikasi RPL layanan informasi untuk ABK Tunarungu di SMP. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih SMP itu. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui, SMP ini adalah sekolah menengah pertama. Ya, jadi sekolah menengah pertama ini adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Jadi setelah sekolah dasar kan kita ke SMP. Sekolah ini, sekolah menengah pertama ini ditempuh dalam waktu 3 tahun, dari kelas 7, 8, dan 9. Lalu setelah itu kita lulus dan melanjutkan ke SMA. Selanjutnya, dalam pelaksanaan RPL ini, saya memberikan modifikasi atau media kepada ABK Tunarungu di SMP berupa animasi kartun yang disertai catatan kecil di dalamnya berupa informasi. Lalu setelah itu diedit semenarik mungkin atau unik agar pesan yang terlibat dalam animasi tersebut sampai kepada ABK Tunarungu. Dan adapun contoh informasinya adalah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi dalam animasi kartun ini ada catatan kecil di dalamnya yang berupa informasi agar disimak oleh ABK tersebut. Dan mereka insya Allah memahami hal tersebut karena dengan melihat animasi tersebut mereka akan tertarik. Ya, jadi di sini ada pengertian animasi kartun dan catatan kecil yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kartun animasi adalah sebuah film untuk sinema, televisi, atau layar komputer yang dibuat memakai gambar bergerak, berlawanan dengan animasi secara umum, yang meliputi film-film yang dibuat memakai tanah liat, boneka, model 3D, dan bahan lainnya.
Nah, kartun animasi ini yang bertujuan menyampaikan pesan kepada para penikmatnya atau kepada anak berkebutuhan khusus tersebut, baik pesan politik, sosial, ataupun pendidikan. Dan kebetulan di sini saya memakai pesan kesehatan ya atau bidang kesehatan kepada anak-anak ABK. Nah, lalu catatan kecilnya ini berisi poin-poin mengenai informasi yang akan saya sampaikan kepada ABK tunarungu, agar mereka dapat menyimak sembari melihat animasi kartun tersebut. Jadi, selain mereka fokus menyimak, mereka juga dapat melihat keunikan dari gambar animasi kartun tersebut. Tujuan saya menggunakan modifikasi ini atau animasi kartun ini, yang pertama, ABK dapat memahami informasi tanpa harus mendengar. Karena seperti yang kita ketahui ya, mereka kan tidak bisa mendengar ya. Nah, tetapi di sini mereka bisa memperhatikan animasi tersebut. Lalu yang kedua, animasi yang digunakan ini sudah 2 dimensi, sehingga dapat menarik perhatian ABK untuk menyimak karena disertai catatan kecil tersebut. Nah, yang terakhir, agar melatih ABK untuk menyimpulkan sesuatu dengan tayangan animasi kartun tersebut. Langkah-langkah pemberian media atau modifikasi ini kepada ABK tunarungu, yang pertama, jadi guru ABK atau saya membuat video animasi kartun bergerak, tidak disertai dengan suara, melainkan disertai catatan kecil berupa informasi. Nah, berikutnya informasi seputar bidang kesehatan, yaitu menjaga kebersihan di sekitar lingkungan sekolah. Lalu, isi dari catatan kecil tersebut berupa pengertian kebersihan, cara membersihkan kelas, cara menjaga lingkungan agar tetap sehat, dan toleransi antar sesama mengenai kebersihan. Nah, selanjutnya ABK ini melihat tayangan animasi tersebut dengan saksama agar dapat dipahami dan menulis kesimpulan. Baiklah, teman-teman sekalian, sepertinya yang saya sampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.